Kembali kita lanjutkan dialog kita. Bang Saleh, 01 tidak menyerang 02 kok, biasa saja kok dalam debat itu, justru malah 02 yang menyerang 03 begitu. Menurutnya katanya tendensius dan segala macam. Tanggapan Anda Bang Saleh? Apa? Itu boleh-boleh saja. Jadi kita nggak pernah ada mempermasalahkan itu. Pak Prabowo ketika mengatakan ini Anda tendensius kan dijawab juga semua pertanyaannya. Jadi karena itu sebetulnya nggak masalah. Pak Prabowo kan sudah biasa menghadapi dilema politik seperti ini, dan juga dinamika politiknya juga memang ya adanya yang seperti itu. Jadi tidak usah dipersoalkan juga soal bahwa kubu satu katakanlah seakan-akan menyerang Pak Prabowo, dan kubu tiga juga seperti itu. Kita insya Allah tetap konsisten. Biasalah kan kita di tengah. Jadi pada perdebatan tadi malam itu, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sebetulnya adalah jelas standing positionnya, bahwa beliau itu akan melanjutkan keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh Pak Jokowi selama ini, dan bahkan bersedia untuk melakukan perubahan-perubahan, penyempurnaan-penyempurnaan dari program-program yang belum terlaksana dan yang belum sempurna dilaksanakan seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari semua problematika pertanyaan yang disampaikan tadi malam itu sebetulnya sudah dengan tegas, lugas itu dijawab oleh Pak Prabowo. Jadi kalau ditanya misalnya bagaimana penegakan hukum, bagaimana kemudian pemberantasan korupsi, bagaimana penegakan hak asasi manusia, dan apakah akan misalnya kalau terpilih nanti akan mau untuk katakanlah membuat peradilan HAM misalnya. Itu jelas semua dijawab dengan tegas, dan Pak Prabowo mengatakan ini insya Allah akan dikerjakan. Nah pertanyaannya, apakah nanti Pak Prabowo akan melakukan itu? Jawabannya sederhana. Coba berikan dulu mandatnya kepada Pak Prabowo dan Gibran supaya nanti kelihatan bahwa ke depan itu memang ini bisa dituntaskan, bisa dilaksanakan. Jadi tidak perlu khawatir. Dan kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu ada poin penting yang luar biasa, saya kira perlu dicerna oleh kita semua, bahwa dengan kecintaan yang luar biasa kepada bangsa ini, saya yakin Pak Prabowo tidak akan main-main ya untuk menjalankan amanah itu. Bahkan dia mengatakan saya ini tidak mengejar-ngejar jabatan. Dan saya yakin itu semua orang juga pasti tahu Pak Prabowo tidak akan kejar-kejar jabatan. Dan kemudian Pak Prabowo mengatakan dia siap rela untuk mati ya demi memperjuangkan Republik ini. Dan saya kira itu juga adalah argumen-argumen yang sangat besar dan semua orang bisa menyaksikan itu. Dan kecintaan itu dibuktikan kalaupun dia kalah berkali-kali dalam Pilpres yang lalu itu, tetapi tetap saja tidak pernah melakukan hal-hal yang katakanlah memprovokasi, kemudian membuat kerusuhan, keributan, kegaduhan, nggak ada. Pak Prabowo tetap konsisten, ya udah ikut jalannya demokrasi. Apa itu jalan demokrasi? Kalau kita masih kalah sekarang, kita akan berjuang untuk menang pada pemilu dan pilpres yang akan datang. Itu dilakukan. Dan alhamdulillah kalau misalnya kita lihat ya, dengan partai-partai yang lain itu ya saya lihat Pak Prabowo ini justru mengembangkan dan membesarkan partainya. Sekarang partainya luar biasa loh. Saya kira itu dapat nomor kedua terbesar di Senayan. Itu saya kira hasil dari kesabaran beliau. Kemudian terkait dengan bagaimana tadi Pak Anies ya. Jadi begini, Pak Anies itu dulu yang mendukung itu jelas Gerindra dan juga ada beberapa partai lain, termasuk kami PAN dan juga Demokrat. Jadi kalau misalnya sekarang Nasdem ikut mendukung, saya kira itu boleh-boleh saja. Tetapi cobalah misalnya dilihat, kalau kemarin pemilihan gubernur itu, bahkan sampai ada istilah partai penista agama lah, partai yang inilah, dan itu sebagainya. Dan kita nggak ikut di situ, kita ikutnya dengan Pak Anies pada waktu itu. Itu artinya apa? Kita juga bonyok waktu mendukung Pak Anies waktu jadi gubernur kemarin. Tapi setelah jadi gubernur, mohon maaf ya, komunikasi dengan Pak Anies ya tetap jalan, tetapi apa yang kita harapkan dari keberhasilan dia memenangkan pertarungan Pilgub itu tidak sesuai dengan realitasnya. Banyak janji di Jakarta ini kalau mau kita preteli satu-satu yang tidak terlaksana. Dan memang secara retoris itu Pak Anies itu bagus kalau bicaranya memang bagus, retorikanya bagus ya. Tetapi untuk implementasi saya kira belum tentu ada. Dia mengeritik bagaimana partai politik. Dia kan tidak ketua umum partai politik, tidak punya partai Pak. Kalau nggak ada partai-partai lain di luar sana mendukung dia nggak akan maju juga. Jadi karena itu jangan juga misalnya mendegradasi partai politik, sementara partai politik itu adalah pilar demokrasi. Kalau pilarnya nggak ada, nggak akan ada demokrasi di Indonesia. Kalau pilar itu tidak ada, demokrasi tidak ada pilpres, beliau tidak akan mungkin mencalonkan diri jadi capres seperti ini. Nah ini yang saya kira juga perlu direnungkan oleh kita semua. Sehingga dengan demikian tidak salah pilih juga dengan retorika yang saya kira seakan-akan menang, padahal sebetulnya nggak menang banget, nggak menang gitu loh. Menurut kita ya biasa saja.
Itu. Oke, baik. Ya. Kita tinggalkan saja dulu mengenai materi debat kemarin. Kita akan menyongsong sekarang debat berikutnya, tanggal 22 Desember mengenai Cawapres. Saya berikan kesempatan kepada Mas Tama dan juga kepada Bang Bestari, bagaimana kemudian strategi yang akan dijalankan tim kampanye supaya kemudian dalam debat berikutnya betul-betul gagasan dan ide nanti yang akan disampaikan oleh calon wakil presidennya. Bang Bestari, silakan. Gantian dong dari nomor 3 dulu biar adil. Masa kita terus? Oke, baik. Silakan Mas Tama. Kenapa nggak dari nomor 2? Iya dong. Masa kita terus? Waktu kita terbatas, Bang Saleh dan Bang Bestari, singkat saja ya. Kita berikan kesempatan dulu kepada Mas Tama dan Bang Bestari. Kita bicarakan dulu mengenai yang masa depan dulu. Debat kedua saja dulu ya. Karena kalau kita bicara mengenai materi debat kemarin nggak akan ada selesainya nih, Bang Saleh. Saya jadi ke Mas Tama aja dulu. Mas Tama, silakan. Ya, Kevin, pada intinya memang dua hal ya. Yang pertama juga terkait yang kemarin, mudah-mudahan jadi evaluasi ke depan begitu ya. Mudah-mudahan pada capres ataupun cawapres itu bisa update. Nggak lagi bicara soal undang-undang ITE yang sudah diketok kemarin. Ini kan juga bentuk dari capres yang nggak update ya. Seperti yang Mas Andi sampaikan kemarin, masih bicara soal undang-undang ITE padahal sudah diketok. Kira-kira begitu kan nggak update ya. Bentuk dia nggak paham dan nggak ikuti soal hukum. Itu yang satu. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan yang ke depan, tentu saja kita tetap optimis ya dari 03. Kita optimis dengan posisi Prof. Mahfud dan kapasitas beliau, baik dari sisi rekam jejak beliau, baik dari sisi kapasitas ya sebagai Menko Polhukam begitu, maupun dia sebagai seorang guru besar dan pengalaman yang paripurna di cabang-cabang kekuasaan, baik di legislatif, baik di yudikatif, maupun di eksekutif. Jadi saya rasa untuk yang ke depan ini akan terus kita lakukan, dan soal persiapan saya rasa kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, paslon kami siap untuk berdebat. Demikian, Mas Kevin. Bang Bestari, singkat saja, silakan. Baik, saya kira justru perdebatan yang kedua ini tentu antar cawapres ya. Ini jauh lebih ditunggu daripada debat capres itu sendiri. Nah, apa persiapan dari paslon kami atau dari cawapres kami? Tadi pagi kita lihat VT-nya rame, olahraga. Cukup dengan itu olahraga, karena materi semua sudah ada di dalam kepala. Saya kira itu. Dan tentu kita berharap ini adalah satu yang debat yang berkualitas ya. Kita sangat menunggu itu. Jutaan masyarakat Indonesia akan menunggu. Saya kira itu. Oke, singkat saja Bang Saleh, sedikit saja. Gibran siap debat Cawapres nanti 22 Desember? Ya, perlu saya tekankan bahwa Gibran Raka Buming Raka, ya, Cawapres nomor 2, insya Allah akan siap untuk menghadapi debat yang akan datang. Dan ingat, kami tidak pernah sombong, tidak pernah takabur, tidak pernah jumawa, mengatakan paling lebih pintar. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah nggak suka dengan orang-orang yang sombong dan orang takabur. Karena itu kita ikuti saja. Nanti perdebatannya seperti apa, kita doakan nanti demokrasi kita berjalan dengan damai, teduh, dengan senyuman. Kalau ada yang mengeritik, memberikan fitnah, hoax dan seterusnya, kita jogetin saja, kita senyumin, kita doakan. Allah memberikan ampunan kepada semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Saleh, terima kasih Mas Tama. Bang Bestari, terima kasih atas waktunya bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.